wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Sodima Dua Natara Bapak Kepala DC, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Sodima Dua Natara, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf. Puji syukur pada kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia kita senantiasa dapat berkumpul di aula SMK Sodima Dua Natara dalam kegiatan aksi nyata sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh TGP Angkatan 9 yang hari ini akan disampaikan oleh Dita Sari SPD dan Hasbidar SH. Sebelum masuk ke acara ini, mari kita bersama mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan aksi nyata sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah oleh TGP Angkatan 9 oleh Ibu Dita Sari dan Ibu Hasbidar SH. Waktu dan tempat sebelumnya saya berikan pada pengacara. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, mohon izin Bapak Ibu guru dan kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah. Di sini perkenalkan saya Dita Sari sebagai calon guru penggerak angkatan 9, dan di sini bersama dengan saya Bu Hasbidar, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini kami akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif, penerapan budaya positif. Yang pertama di sini ada konsep budaya positif, perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Ketujuh, segitiga restitusi. Nanti di sini akan kami paparkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini profil belajar Pancasila seperti yang kita ketahui sekarang sudah kurikulum merdeka, yaitu kita harus menerapkan
penerapan P5. Di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiplin, yaitu murid. Untuk menjadi seorang murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Yang pertama, hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, mendorong, menyalahkan diri, anak belajar menyembunyikan kesalahan, dibuat oleh guru, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Ini disebut dengan hukuman. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, mendorong kepatuhan, anak belajar taat peraturan, dibuat oleh guru dan murid, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ini disebut dengan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Yang pertama, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, mendorong disiplin positif, anak belajar memecahkan masalah, dibuat oleh murid, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bu Hajar. Silakan. Oke, selanjutnya Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan yaitu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba kita lihat dulu, karena saya ini akan melibatkan pemahaman dari Bapak dan Ibu guru mengenai apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Ya. Saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat di sini pasti akan bisa untuk ini. Hukuman tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nikasari, berupa sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Artinya selama ini mungkin termasuk diri saya pribadi itu juga sering melakukan hukuman. Ya. Ternyata di dalam program penerapan budaya positif, ternyata hukuman ini tidak bisa kita berikan kepada murid, begitu juga dengan konsekuensi. Maka yang tepat digunakan disebut dengan restitusi. Ya. Apa itu restitusi? Di sini adalah mengembalikan kepada kondisi awal si anak. Jadi pada awal mungkin anak ini tidak bandel, tapi ada sisi positifnya. Jadi kita kembalikan kepada anak, memberikan karakter awal mereka. Jadi kita memberikan perubahan kepada anak, tetapi tidak memberikan hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi ini sudah dijelaskan oleh Bu Nikasari, itu
Bisa nih pelajaran agama Islam kamu di sini ya, ya kan? Anak berbicara tidak pantas, tidak sopan. Kemudian kamu isi meminta anak istighfar, menulis di buku tulis sebanyak 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Gimana kita? Konsekuensi ya, karena konsekuensi itu ada akibat, ya kan? Akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Jadi itu konsekuensi. Jadi di sini yuk kita bareng-bareng. Saya juga masih belajar, pemerintah saya juga masih belajar. Jadi kita sharing di sini. Saya tidak, saya dan pemerintah saya bukan maaf bukan menggurui, tapi kita berbagi ilmu. Yuk kita sama-sama belajar dan alhamdulillah kami dapat ilmu nih. Kita sharing. Ya kita mulai ini kita hari ya. Kita mulai dari poin pertama. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo Bapak Ibu, dulu hebat. Hukuman atau konsekuensi? Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ayo. Ya silakan Pak Agus dulu kali ya Bu. Konsekuensi. Oke. Kamu isi konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita kita baru sekali ya. Kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kita dulu ya berdua kali ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatkan di meja tulis. Konsekuensi. Tulis dulu simpan dulu buku kita. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lanjut dulu. Berkumpul di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi atau hukuman? Kita lihat jawabannya ya. 1, 2, 3. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ternyata Bapak Ibu guru hebat. Berarti di sini sudah memahami apa itu hukuman dan konsekuensi. Karena setelah itu nanti kita akan melakukan revisi ya. Selanjutnya bisa kita cari. Boleh kita cari ini, kita cari jelaskan. Oke, terima kasih. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosek. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang pertama. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketiga ini pasti ada pilihannya. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada alasan dari salah satu dari ketiga hal ini. Yang dihukum oleh penghargaan. Di sini saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Selanjutnya, Ada menurut semua dalam tulis berkarya mengatakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Nah, jadi di sini kita flashback Bapak Ibu guru hebat, begitu juga dengan saya dan Mitra Sari.
Kan gitu. Ternyata selama ini yang saya lakukan tidak tepat. Ternyata kedua ini tidak bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara penghargaannya? Bagaimana dengan anak yang pintar? Ya kan gitu. Pertanyaannya gitu. Apakah ini maka bisa dilakukan secara pribadi? Misalnya gini, ada kelompok yang bagus, mungkin bisa di luar. Agus, kamu hebat ya. Jadi seperti itu. Jadi setelah di luar, Agus kamu hebat, pertahankan ya. Kenapa seperti itu? Supaya tidak mengecilkan yang lainnya. Jadi kalau kemudian efek lainnya, jika kita memberikan penghargaan, anak belum tentu dalam satu semester dia masih terus. Mungkin ada di poin dia nggak sampai nih, ya kan? Di satu materi tidak mencapai titik yang bisa poin 1, dan tahunya mungkin di poin 5, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekecewaan. Jadi itu. Jadi ini konsep yang kami pelajari ya di Kasari. Ternyata apa yang selama ini kita lakukan belum tepat, bukan salah tapi belum tepat. Jadi begitu belajar penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang dalam sesuatu yang kita inginkan, tapi hanya dalam jangka waktu pendek. Jadi bukan karena kesadaran, bukan karena saya memecahkan masalah, karena saya ingin mengetahui pembelajaran tersebut, tapi ada reward yang saya kejar. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian penghargaan hukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Tadi tahu ya tadi ya Bapak Guru hebat. Misalnya dalam ranking, makanya sekarang rankingnya tidak ada di dalam rapor. Karena kalau mungkin di semester tahun masih ada ya Bu Yurika, ada rankingnya ya, ranking sekian dan ternyata itu tidak boleh diberikan. Ya. Tidak boleh ditulis di rapor. Kita sepakat nih untuk semester ganjil ini tidak menuliskan ranking di rapor. Dan tidak menuliskan ranking di rapor karena dalam semester mendapatkan ranking kedua merasa paling dihukum. Kasihan yang dapat ranking 10-30. Jadi kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Oke Bapak Ibu Guru hebat, mari kita berubah bersama-sama. Saya dan Lika Sari juga masih belajar memperbaiki diri sendiri. Yuk kita tinggalkan hukuman dan penghargaan tadi. Oke selanjutnya. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5 ya, Bu Hasidat ya. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Nanti akan dijelaskan dan diberikan contoh oleh Bu Hasidat. Yang kedua kekuasaan. Yang ketiga ada kebebasan. Keempat ada kesenangan. Kelima ada bertahan hidup. Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar. Sebelum melangkah ke 5 kebutuhan dasar manusia, ini tadi berkaitan dengan hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Jadi nanti akan berhubungan juga dengan restitusi, di mana ketika anak nih, misalnya pasti kita temukan ada anak yang tidur di dalam kelas, ya, maka atau anak yang terlambat hadir di sekolah, maka di sini kita harus tahu dulu Bapak Ibu Guru hebat, apa sih yang melatar belakangi mereka melakukan hal tersebut. Nah inilah yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah si anak ini kurang kasih sayang dan ada ingin rasa diterima, ataukah kekuasaan tadi, kemudian ada kebebasan, bertahan hidup dan kesenangan. Nah ini seperti apa? Misalnya anak ada nggak yang cari perhatian terhadap guru? Ada ya? Dalam pembelajaran ada nggak Pak Agus? Kira-kira yang diperhatiin bukan dengan Pak Agus, ada nggak Pak? Ada. Nah, maka di sini mungkin saja si anak itu butuh kasih sayang dari Pak Agus.
Kebanyakan ya Pak ya. Kebanyakan butuh kasih sayang ya Pak. Bukan saya ya Pak butuh kasih sayang ya Pak. Yang selanjutnya di sini Ibu Ambar, kasus Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kalau kita beda nih begini kita cari tentang kebutuhan dasar. Ada kasih sayang, ada kesukaan, kemudian ada kesenangan, ada kebebasan bertahan hidup. Kira-kira yang latar belakang Doni itu yang mana? Coba. Ya, menurut Bapak Ibu, apa alasan Doni melakukan hal itu? Terus yang melatar belakangnya pada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya. Ini tadi 5 kebutuhan dasar tadi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni? Ya, tolong Pauki kira-kira apa Pak? Di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, ada kekuasaan, ada kesenangan, kebebasan dan bertahan hidup. Kira-kira yang mana Pak? Ya. Dari kelima ini Doni ini ya yang mendasari Doni melakukan ngambil makan siang temannya secara paksa itu kira-kira dari kelima kebutuhan dasar manusia ini Doni termasuk yang mana Pak? Antara kekuasaan dan bertahan hidup itu jadi Kekuasaan. Ya. Ya. Oke, berikan tepuk tangan dong untuk Pauki. Terima kasih banyak Pauki karena di sini berarti kelas sudah kurang lebih para guru-guru hebat kita ini sudah paham sebenarnya, cuman memang jarang kita terapkan karena memang kita kurang memahami nama-nama yang akan kita terapkan itu sebenarnya apa. Jadi juga kemudian contoh yang kedua, di sini Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita minta Bu Amel ya, Bu Amel dari apa ya boleh. Oke, dari mata di kebutuhan dasar ya. Iya, kasih sayang dan rasa diterima. Berikan tepuk tangan dong. Ya, karena bapernya dapat ya Bu ya. Mungkin dia ini merasa kurang diperhatiin sama Bu Rani. Ya Bu Rani. Jadi mungkin
besoknya kalau boleh tahu bolehnya harus lebih perhatian lagi sama ya lebih lagi dan lebih diperhatikan ya. Oke, hebat sekali guru-guru kita yang Bu Hasida. Terima kasih Bu Alen dan Bu Manda. Memang kita punya guru SMK suatu paduan kata memiliki guru-guru yang hebat ya. Oke, selanjutnya Bu Hasida di sini ada sama seperti tadi ya. Cuma di sini kebutuhannya kita isinya nanti barengan. Jadi keempatnya kita isi barengan. Jadi kita minta untuk guru-guru kita yang hebat ini untuk menjawab pertanyaan dari keempat ini. Jadi ini tadi berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Oke, poin pertama, Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Jadi kita temukan ya Bapak Ibu bisa siswa kita ada ya? Ada kan ya? Sekarang guru nih, kira-kira ini apa kebutuhannya? Kan gak seru jadinya. Dari kebebasan. Oke, kita skip dulu ya. Dan selanjutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Oke, kita lihat lagi. Apa? Ibu guru tidak menegurku, padahal aku pakai jepit rambut baru hari ini. Kayaknya masuk ke dalam manusia ya kesenangan. Oke, yang kesenangan ya kita keep ya. Oke, selanjutnya ketiga kayaknya Bu Desi deh. Bu Desi ya ketiga ya. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjuk kepada temanku di depan kelas. Masuk yang mana Bu Desi? Masuk ke kesenangan. Oke, kita skip. Saya takut kalau bosan lagi Bu mencetnya. Hati-hati ya Bu, terlihat. Oke, yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Peti matematika. Bu Peti bagaimana? Aku bosan tapi belajar cuma gitu-gitu aja. Kebebasan. Oke, boleh kita bisa buka ya jawabannya ya. Satu, dua, tiga. Oke, betul semua. Oke, poin pertama ya. Kesenangan ya. Kita boleh bersenandung tadi kemudian silapnya kesenangan. Kemudian ya. Tapi merdeka belajar tetap dengan dituntut oleh Bapak dan Ibu guru, bukan berarti nanti merdeka belajar belajarnya kuliah lapangan. Tetap harus kita pantau. Selanjutnya Bu Nisa. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Tadi sudah dijelaskan di awal, kita akan membahas tentang kontrol restitusi ya Bu ya. Dan ini akan kita praktekkan bersama Bapak Ibu. Nanti akan kita bagi 2 kelompok. Nanti kita akan praktek siapa yang menjadi siswa, siapa yang menjadi guru. Di 5 kontrol restitusi ini ada yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, di sini yang pertama sebagai penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir.
sebagai guru menjadi sebagai manajer ya untuk anak itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, Bu Hasida. Terima kasih Bu Rita. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kira-kira nih, Bapak dan Ibu guru di posisi mana sih saat ini? Ya, sebagai pendukungkah atau pembuat merasa bersalahkah atau sebagai teman atau sebagai penantang atau sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru termasuk sebagai yang mana nih? Sebagai pendukung? Kita tanya dulu ya Bu. Dulu. Bu Desi nih, kira-kira posisi Bu Desi selama ini di mana? Tahu. Oke. Kalau dulu ini di bagian mana nih? Teman. Kalau Pak ini di posisi mana? Bergabung kelas. Kalau kelas Natal sebagai buku. Oke. Baru jadi teman. Aku jadi Oke, selanjutnya Bu Ari deh. Bu Ari sebagai apa? Bu Ari kayaknya lebih ke teman itu. Kalau nggak pemantau di Bu Ari ini. Ada pembuat merasa bersalah karena sebagai teman. Karena setiap hari kondisinya berbeda. Jadi dia ada kelas ini. Berarti tergantung kondisi kelasnya yang berbeda ya Bu. Dan sekolahnya pada saat. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Jadi memang kita tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rita tadi kalau posisi teman itu ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Itu pernah nggak ada kata-kata seperti itu? Akhirnya sudahlah. Kemudian kalau di posisi memantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang? Saya gini, anak itu ya terlambat, misalnya hadir di kelas, dia tahu nih konsekuensinya apa. Karena sudah ada keyakinan kelas, nanti setelah itu kita akan menjelaskan lagi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nanti. Karena dia tahu bahwa memang dia melakukan kesalahan, dia bilang, ya sudah Bu, saya nanti push up 10 kali. Ya kan? Jadi di sini maka kita ada di posisi sebagai pemantau, ya. Kalau manajer, ya gitu, akan melakukan suatu restitusi. Nanti akan saya jelaskan nanti selanjutnya. Yaitu anak ditanya dulu kenapa sih, ya kan? Apa yang mereka yakini. Jadi memang benar-benar kita menerapkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya. Trilogi pendidikannya. Ingat orang Simodo, ya. Kemudian Nadia Karso, kemudian Guru Hajar. Jadi itu yang kita terapkan. Maka di sini harapannya bahwa kita termasuk saya sendiri akan berusaha posisi mana kira-kira kita seharusnya Bapak Ibu Guru. Posisi mana Pak Redi? Manajer. Oke, alasan Pak Redi kenapa posisi manajer? Jadi kita sebagai pengajar yang lagi itu sebagai manajer. Jadi pokoknya kita cuma kalau sih kita kita. Jadi saya ngasih sebagai manajer. Sekarang kita coba step selanjutnya Bu Rita tadi. Nah, yuk kita isi lagi bareng-bareng nih. Ayo, di sini ada Pulang apa gimana jawabannya? di soal ini langsung. Oke, bikin satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Bikin satu-satu lagi Sama seperti tadi. Ya, kita Mungkin ini bareng-bareng dulu. bareng-bareng aja ya. Oke. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa, Bapak Ibu? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Oke, kita keep ya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Mungkin kalau lupa saya buka lagi. Sebagai pembuku. Oke. Selanjutnya, ayolah melakukan demi saya ya. Sebagai teman. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
manajer. Kamu selalu paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemukul. Coba kita lihat lagi. Kamu selalu paling yang terakhir. Pemukul, pembuat merasa bersalah. Teman pemantau. Yang B ya, yang pembuat merasa bersalah. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ayo, apa? Ayo, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Penghulu, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Pemantau. Atau kita ini dulu ya. Lagi lanjut. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, teman, merasa bersalah, sebagai apa? Sebagai apa? Teman, sebagai ayo, pemantau atau teman. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Dia mengingatkan. Oke, kita lihat teman ya. Ada yang teman, ada yang pemantau ini ya. Nanti kita lihat. Apa rencanamu untuk menyelesaikan itu? Kamu tidak akan berhasil dulu. Oh iya. Kamu tidak akan pernah berhasil. Itu apa nih? Kamu pernah berhasil nggak? Penghukum, pemantau, pembuat merasa bersalah, teman. Oke, pembuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa? Manajer. Oke, manajer. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini apa? Oke. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi mana Bapak Ibu? Yang apa? Ya, kamu sudah mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau. Oke, kita lihat bersama-sama ya buatnya ya. Satu, dua, tiga. Silakan dibahas bersama. Merasa bersalah. Tadi sudah benar ya. Saya kecewa karena itu akan membuat anak tambah merasa bersalah. Gitu ya. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Penghukum tadi ya. Seharusnya ada motivasi yang kita berikan kepada anak kenapa ketika anak tidak benar melakukannya ya. Tapi bukan berikan verbal seperti itu. Jadi kemudian ayo lakukan dari saya ya. Ini teman. Saya rasa Bapak Guru hebat sudah di posisi menjadi teman ya. Kemudian manajer tadi ini memberikan solusi. Jadi ini memberikan solusi kalau kita sebagai manajer. Jadi tidak meninggalkan anak tadi ya, tidak membuat anak tambah kecewa. Ya, memberikan sebagai manajer memberikan pertanyaan dulu kepada anak hal apa yang harus anak lakukan. Tadi kita bukan apa yang saya lakukan kita dijawab teman ya. Oke, teman itu benar. Kemudian kamu tidak berhasil. Benar, tadi jawabannya adalah penghukum. Ya, sekarang kita ke materi selanjutnya Bu. Berdebat dari slide. Nah, di sini ya Bu. Kita pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Jadi nanti kita akan mempraktekkan juga untuk membuat keyakinan kelas dengan beberapa ada 5. Yang pertama keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kedua, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nanti ada sebelum membuat keyakinan kelas kita akan ada buat 2 tabel. Yaitu nanti ada keyakinan negatif dulu, baru nanti akan kita rubah menjadi keyakinan yang positif kata-katanya. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga
kebanyakan anak-anak ini bukannya mengikuti keyakinan kelas yang sudah kita buat, dan ada mereka malah lupa mau mengikuti keyakinan kelas yang mana, saking banyaknya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibuat secara universal tadi ya Bu ya. Jadi yang sering dilakukan oleh anak-anak, bukan yang gambarannya yang tidak akan dilakukan oleh anak gitu. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Jadi kemarin juga sudah dipraktikkan oleh Bu Hasidah dan saya untuk membuat keyakinan kelas di sekolah kita. Ini sudah kita praktekkan dan hasilnya juga sudah ada. Untuk langkah pertama adalah kita buat dulu di papan tulis seperti gambar yang di atas. Itu anak-anak itu kita persilakan untuk maju ke depan. Keyakinan kelas apa yang akan mereka buat? Nanti di sebelah terlihat. Ya, di sini ada contohnya yang sudah dibuat kemarin. Jadi keyakinan nanti kita akan buat juga ya Bapak Ibu ya, pura-pura jadi siswa. Di sini ada kesepakatan kelas 11 TKJ 3. Di sini siswa sepakat. Poin pertama apa? Jadi mereka maju ke depan. Jadi nanti kita akan buat setiap kelasnya, insya Allah akan kita terapkan juga di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Sama-sama. Lagi-lagi kami di sini bukan mau menggurui. Kami ingin berbagi ilmu yang telah kami dapatkan. Contohnya seperti membuat keyakinan kelas. Ya, di sini sudah ada contoh dari kelas 11 TKJ 3. Di sini ada kata-kata dilarang. Dilarang membuang sampah di kelas. Lanjut di sebelahnya di sini ada kata positif. Kata positif itu yang tadinya ada kata dilarang buang sampah di kelas, itu kita rubah menjadi kata positif. Bagusnya seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, nanti akan dibuat, akhirnya baru dibuat untuk keyakinan kelasnya. Kemudian ya, oke. Kita akan simulasi lagi ya. Oke, untuk keyakinan kelas dulu ya. Apa langsung terus di sini? Keyakinan kelas dulu. Oke, selanjutnya tadi Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu bertanya apa sih keyakinan kelasnya enggak? Bertanya nggak keyakinan kelas itu apa? Ya kan? Jadi tadi sudah dijelaskan ini, saya sudah menambahkan saja. Anak-anak terutama ini nanti wali kelas. Jadi peran terkenal wali kelas, nanti mohon kerjasamanya wali kelas. Yuk buat pertama untuk membuat keyakinan kelas kesepakatan kelas. Karena apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Artinya di sini yang diterapkan di semua negara yang ada di dunia. Nilai-nilai kebajikan. Tetapi kalau untuk di Indonesia sendiri, yaitu dengan adanya kurikulum merdeka melalui profil pelajar Pancasila. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu? Sudah ini ya. Jadi keyakinan kelas itu nanti ini buatnya. Pertama kita buat kesepakatan dulu. Karena kesepakatan itu berbeda dengan keyakinan kelas, ya. Kesepakatan itu sama aja nanti anak-anak maju ke depan. Kira-kira wali kelas nggak boleh ngapain sih? Paham ya? Betul Bapak Ibu wali kelas. Jadi nanti anak-anak ini di kelas nggak boleh apa, ya kan? Misalkan biasa mereka tulis sendiri, ya Bapak Ibu yang menulis. Jadi biarkan mereka menulis sendiri, di kelas mereka nggak boleh apa. Sepakat kelas, kesepakatan kelas. Kemudian nanti dalam bentuk kata positif, setelah kata positif, baru kita ambil garis besarnya keyakinan
Misalnya nih tadi lihatkan kelas kita ada berkawan mulia, ya kan? Ada mandiri, ada jujur, termasuk jujur dilakukan oleh semua. Menjaga kebersihan juga dilakukan oleh semua negara-negara yang ada di dunia ini. Artinya memang itu ada nilai kebaikan yang bersifat universal. Oke, nanti kita simulasi, ada dua simulasi. Yang pertama adalah simulasi kita buat lihatkan kelas. Jika sudah mengetahui lihatkan kelas, maka kita akan simulasi restitusi. Para buka udah ya, oke. Ciri-ciri restitusi sebagainya ini. Lalunya ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terkadang Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan, misalkan penanda, itu kita selalu menjudge mereka ini terlambat terus ya, tanpa kita tahu alasan-alasannya. Ya nanti kita akan belajar bareng-bareng lagi. Yang kedua, institusi memperbaiki hubungan. Ya ketika kita sudah marah-marahin anak, ternyata hubungan kita dengan anak-anak jadi agak gimana dengan kita karena sudah mendapat cacian dari kita. Selanjutnya, institusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita mau memperbaiki kesalahannya, itu kita harus memberikan tawaran-tawaran terlebih dahulu. Seharusnya kamu seperti apa, baiknya kamu melakukan apa, gitu. Jadi bukan paksaan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat keadaan diri. Jadi kita memberikan refleksi untuk siswa supaya mereka tahu keadaan diri mereka seperti apa. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Jadi tugas kita sebagai guru untuk menguatkan siswa. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Kebanyakan kita tahu permasalahan anak, tapi kita tidak memberikan solusi. Kita malah ngejar terus tanpa kita tahu. Walaupun kita sudah tahu alasan anak ini kenapa terlambat, tapi kita tidak memberikan solusi. Jadi seharusnya solusi pun itu diciptakan oleh anak itu sendiri. Jadi mereka bisa memberikan solusi itu dirinya sendiri melalui guru. Ya, di sini ada gambar segitiga institusi. Sama simbolnya kayak segitiga biru. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita lakukan, kita terapkan ke siswa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi di sini segitiga institusi ini sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu ketahuan. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Jadi nanti ketiga ini akan kita praktekkan bersama di sini Bapak Ibu. Untuk validasi tindakan yang salah, ini pertanyaannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ketika kita misalkan mungkin Bapak Ibu di sini ada beberapa juga yang sebagai wali kelas ya. Jadi sebelum di sini kita akan melakukan validasi tindakan yang salah. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita dengannya, gitu. Terus lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini merefleksikan supaya mereka ini masuk yang ketiga menstabilkan identitas agar mereka tidak merasa ternyata saya tidak bisa lagi sama guru. Gitu. Intinya di situ ya Bapak Ibu. Nanti kita terapkan bersama. Ini ada contoh yang sudah saya lakukan seperti dari situ.
pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Oke, yuk kita bagi kelompok yang kita cari. Bapak Ibu, saya bagi kelompok ya, kita simulasi membuat keyakinan kelas. Jadi pertama buat 3 kolom di situ, kesepakatan kelas, kata-kata positif dan keyakinan kelas. Kita bagi kelompok 5-5 ya. Dulu kita cuma boleh memantau ya, observasi ya, kegiatan observasi. Oke, selanjutnya Bu Peggy, Bu Amel, Pogi, kemudian Bu Desi, satu kelompok ya. Oke, selanjutnya Pak Refki masih di sini ya Pak ya. Oke, kemudian Bu Ari, Pak Agus, Bu Nuri, Bu Yeni sama Bu Amanda kelompok sebelah kiri ya. Oke, ayo sekarang siapa kira-kira yang mau jadi guru dan siapa yang mau jadi murid? Yuk, direbutan. Mari Bapak Ibu kita ke sini. Yang tim B ke saya, yang tim A ke Bu Kita Sari ya. Kepidotnya Bu tadi sudah disiapkan. Jadi nanti satu orang wajib menuliskan satu kesepakatan di kelas. Nanti setelah itu baru kita ubah kata-katanya menjadi kata-kata yang positif. Setelah itu baru kita cari kesimpulannya untuk menjadi keyakinan kelas. Ya, siapa duluan? Nah, siapa yang mau maju duluan? Mau maju. Iya, Bu. Iya, Bu. Agak beda kan kita. Satu. Ya. Silakan dan yang lain. Dilarang duduk di kelas. Sangat nggak dilarang duduk di kelas. Oke, selanjutnya Adi Refki. Silakan. Sepakat ya. Sepakat nggak nih dilarang datang terlambat? Sepakat. Oke, selanjutnya. Yang pasti berani kalau ekskul gimana ya lama-lama. Dilarang. Dilarang lah kitab boleh. Sekarang kita bahas satu persatu dari kesepakatan
sepakat enggak? Tapi kalau kita sepakat rame-rame gimana? Kalau izin dulu boleh nggak Bu? Bu saya Kan sudah sepakat kan? Sepakat enggak? Ketika saat belajar. Kalau saya tidak belajar, mungkin boleh. Kan saat istirahat boleh kita dapat kelas. Makan boleh. Sepakat ya? Jadi dari kesepakatan tertentu kita yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ada dilarang tidur di kelas, dilarang datang terlambat, dilarang main HP di kelas, dilarang makan di kelas saat belajar. Nah sekarang yuk kita sama-sama ubah dari kesepakatan itu menjadi kata-kata positif. Ada yang tahu nggak kata-kata itu apa? Nggak tahu Bu. Kata-kata yang lebih kata-kata positif itu yang pertama tidak ada kata-kata dilarang. tidur di kelas. Tidak boleh. Dia tidak ada kata yang negatif, tidak ada kata tidak atau dilarang. Ini kayaknya TKN 5 sih. Ayo siapa yang mau maju mengubah kata kesepakatan kita menjadi kata-kata yang positif? Yang pertama dulu dilarang. Aku harus menjawab sendiri. Dilarang tidur di kelas. Rebutan ya. Pintar banget. Masya Allah, maju aja sampai rebutan. Tidur di rumah. Saat di rumah. Saat di rumah. Ternyata ada suara cerdas ya. Dilarang main HP di kelas. Dikasih nomor dulu ada soleha. Masya Allah, tabarakallah. Dua sama ada depannya nilai apa? Tujuan dari apa itu? Jadi saya boleh diganti. Yang kedua, siapa yang bisa? Misalnya jurusan jahit. Ya. Dilarang main HP di kelas. Berarti kita harus menggunakan HP dengan selanjutnya dilarang makan di kelas saat belajar. Kesepakatannya tidak boleh main HP di saat belajar. Kita sudah membuat kata-kata positif nih, kita ulangin lagi biar nggak lupa. Kesepakatannya dilarang tidur di kelas, berarti kata-kata positifnya tidur tepat waktu saat di rumah, tapi ya bukan tidurnya saat di sekolah. Yang kedua dilarang datang terlambat. Kata-kata positifnya datang tepat waktu. Kita masuk jam berapa ya? 7.15.
Yang ketiga, dilarang main HP di kelas. Kata positifnya, gunakan HP dengan bijak. Yang keempat, dilarang melakukan sudah dapat izin dari yang keempat, dilarang makan di kelas saat belajar. Kata positifnya, makanlah saat atau saat istirahat. Jadi dari kesepakatan dengan kata positif, coba kita bikin keyakinan kelas. Jadi keyakinannya apa nih yang pertama? Bandel-bandel ya? Yang pertama, masuk ke dalam tidur tepat waktu, datang tepat waktu itu termasuk apa? Disiplin. Nah, satu lagi, dilarang main HP di kelas dan dilarang makan di kelas saat belajar apa? Maksud dalam apa? Tata tertib. Kalau main HP tanggung jawab Bu Guru. Wih, ini PHK ini. PHK ini. Aku hubungin temanku dulu di kelas jahit. Itu disiplin. Jahit suatu kali 10. Enggak, menjaga kenyamanan sih. Kalau kita lagi belajar juga ada yang makan kan kurang nyaman ya kan? Iya, Bu. Ada sama Guru. Ibu guru tuh lebih tahu. Desi. Ibu guru. Ada yang video ya? Bu Peti, Oki kemana? Guru mohon maaf lahir dan batin. Tadi ada siswa yang izin karena dipanggil sama guru BK. Bu Peti, ajar TK 5. Izin ke meja dulu ya, Bu. Dari kesepakatan dan kata positif yang tadi kita buat bersama-sama, maka yang keyakinan kelas yang kita sepakati yang pertama disiplin, yang kedua menjaga kenyamanan. Terima kasih. Bu, mau izin. Luar biasa. Situasi ini akan kita sudah ya. Oke, selanjutnya ini saya akan bagikan kertas kita sekarang satu jadi murid, satu jadi guru, berdua ya. Nah, ya. Nah, ya. Oke, kita ambil contoh nih
lagi kita mau memulai keyakinan kelas itu kan, kita harus membuat kelas itu nyambung. Apa kamu melakukan keyakinan mulai hari ini? Mulai hari ini ya. Baik. Ibu yakin Ali pasti bisa melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ya. Terima kasih Bu Feti sebagai Ali dan Bu Miss Amel sebagai gurunya. Oke, sudah jelas ya, anak kita sudah mempraktekkan restitusi. Terima kasih sudah. Ternyata Bapak Ibu guru kita ini luar biasa ya Bu, ya. Sudah banyak yang mengetahui dan juga sudah banyak yang menerapkan budaya positif di rumah. Sekian presentasi dari saya, Bu Yudita Sari dan Bu Hajar selaku calon guru angkatan 9. Semoga materi dan ilmu